bagi kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, siapa nanti di hari kiamat untuk kita sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Al-Mukarram Kiai Harun Hidayat yang insyaallah akan menyampaikan kajian kita Qulubiyyah. Sebelum mulai kajian tersebut, alangkah baiknya kita niatkan semata-mata menjadi Allah Subhanahu wa taala agar menginsyaallah yang guru kita bisa bermanfaat untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Sebelum mulai kajian tersebut, bagi para jemaah bisa membuka kitab halaman 23 dan tidak banyak mengulang lagi waktu dan tempat yang sesuai. Sallallahu Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Al-Fatihah wal-Qabul tamam bir-Rasul ila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam thumma ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya syuhada salihin min masyariqil ardi magharibiha thumma ila hadrati Sayyidina Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir radhiyallahu anhu faqih muqaddam Muhammad bin Ali bin Abdurrahman ثم إلى حضرة سيدنا الإمام شيخنا وابن عمر البنتني ثم إلى حبيبنا عمر قدم شيخنا في الدين جميعا فينا إن شاء الله نوينا تعلم تعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير ودلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله جل من الفتن والمحن. حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Untuk kajian kebersamaan kita berikutnya di setiap hari Minggu insyaallah di Majlisul Majami di tempat kita di Bintaro di Minggu zuhur berjamaah sampai dengan selesai. Itu setiap hari Minggu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin qala. Untuk para pengurus mungkin kajian berikutnya saya minta lekar agak tinggian kali ya. Biar seperti ini nih, ya, lekar, ini lekar, bukan lekar, lekar, naruh kitab, naruh Al-Quran, gitu, nggak apa-apa, bikin sendiri, pakai bambu, tambah paku, tambah hammer, kalau bisa dipesan itu ahsan, itu kalau bisa dipesan. Kenapa tidak? Andaikan tidak bisa dipesan, bikin aja, ya. Bambu tambah bambu atau kayu tambah kayu, tidak ada masalah. Yang penting agak dekat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a qala. Kelanjutan tentang salihah. Itu waja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, arba'atun minan nisa'i fil jannati wa arba'atun finnar. Ada 4 golongan perempuan yang berada di dalam surga dan ada 4 golongan perempuan di dalam neraka. Wa dzakara Rasulullah alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyebutkan
minal arba'atil lawati fil jannati, di antara 4 perempuan yang memasuki surga. Kita dengar secara seksama. Imra'atun afifatun. Yang pertama perempuan afifah. Yang pertama perempuan afifah. Itu menjaga diri. Jadi yang pertama kali perempuan yang bakal masuk surga itu kelompok perempuan yang menjaga diri. Menjaga diri di sini dikatakan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Alim besar, ulama besar. Wali besar pada zamannya. Itu Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Yang kemarin saya punya guru Al-Habib Umar ketika rihlah dakwah di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, itu beliau mengajarkan kitab Ghamil Tughyan. Itu di antara karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Dan ini kitab Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani tersebar ke seluruh dunia. Beliau orang Banten asli, tapi keilmuannya itu mendunia, ya sangat mendunia. Kalau kita ziarah ke Ma'la, ya kita ziarah ke Ma'la ke Sayyidatuna Khadijah, yang paling ujung itu yang ada tempat khususnya itu, paling ujung melewati lorong, kemudian di ujung itu Maqbarah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Sebelumnya biasa kalau misalnya kita orang-orang Indonesia, apalagi berpeci hitam, itu tukang-tukang yang ada di kuburan tersebut biasa ngasih tahu, Indonesia. Ini ada Syekh Jawi namanya. Ada kuburan Syekh orang Jawa. Maksudnya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Banten kan Jawa. Banten Jawa atau Sumatera? Jawa. Ya. Dulu Jawa Barat, sekarang Banten ya Banten. punya kekuasaan tersendiri sekarang Banten. Dulu betul di zaman penjajahan sampai zaman kemarinan itu Banten itu masuk wilayah Jawa Barat. Jawa artinya. Kan disebut dengan Al-Bantani Al-Jawi. Itu Banten Jawa. Itu seorang alim besar. Kitab-kitabnya Masya Allah luar biasa. Dan sekarang hampir seluruh pesantren di Indonesia wabil khusus membaca karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Syekhul Masyayikh, gurunya para guru. Kalau kita lihat Syekhuna Khalil berguru kepada beliau. Hadratul Syekh Hashim Asy'ari berguru kepada beliau. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Syekh Asnawi Caringin, Banten, yang kalau kita ziarah misalnya di Caringin itu, di sisi Laut Caringin, itu murid dari Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Jadi kalau muridnya Syekh Nawawi misalnya cuma satu aja yang ngaji, yaitu Kiai Hashim Asy'ari, wah ilmunya udah melebihi dari segala-galanya, melewati Nusantara dan sebagainya. Andaikan Syekh Nawawi punya murid cuma satu, dan satunya itu Hadratul Syekh Kiai Hashim Asy'ari, apalagi ada namanya Syekhuna Khalil. Makanya tuh orang-orang Madura kalau sama Banten dan Jakarta itu hawanya hormat, karena mereka punya utang budi, di mana tokohnya itu berguru kepada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Apalagi dulu Banten itu punya kekuasaan sampai ke wilayah Jakarta, atau sebelum disebut dengan Jakarta itu Sunda Kelapa. Gitu. Dulu Sunda Kelapa dengan Banten itu nyatu wilayah kekuasaannya. Jadi Betawi atau Sunda Kelapa atau Batavia tempo dulu itu wilayah kekuasaannya sampai dengan Banten sama. Makanya ketika VOC mau memberangus di Sunda Kelapa, kenapa pula orang-orang Banten datang? Karena memang satu kuasa, satu wilayah antara Sunda Kelapa. Dulu Sunda Kelapa kita namanya Jakarta, di sini namanya Sunda Kelapa. Itu satu wilayah dengan Banten. Itu. Bahkan dahulunya lagi itu antara Jawa itu satu kuasa. Cuma karena memang banyak politik
yang dilakukan oleh penjajahan Belanda, akhirnya banyak terpisah-pisah. Akhirnya kan ada kekuasaan ini, kekuasaan itu berbeda-beda gitu. Contoh dalam kekuasaan kerajaan Islam Mataram, padahal sudah menyatu dari kekuasaan Islam Demak, kemudian Pajang, kemudian Mataram, kemudian akhirnya dibelah oleh Belanda menjadi Surakarta dan Jogja. Sampai saat ini. Kembali kepada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ini beliau menukil dari hadis Rasulullah. Kelompok pertama perempuan yang masuk surga adalah perempuan yang afifah. Afifah itu yang menjaga dari perbuatan yang haram. Kafatun anil haram itu menjaga dari berbagai macam perbuatan yang haram. Ucapannya, dia menjauh dari yang haram. Tingkah lakunya, pakaiannya, jangan sampai pakaian yang terlihat auratnya. Gitu. Kemudian mempercantik diri di hadapan orang lain. Pakai minyak wangi sampai tercium wanginya dengan orang lain. Kemudian lipstik sampai terlihat oleh orang lain, kecantikannya diperlihatkan orang lain. Ini sebahagian orang mengatakan ini kajian-kajian kuno. Apa perempuan nggak boleh pakai lipstik? Apa perempuan nggak boleh pakai minyak wangi? Apa perempuan nggak boleh pakai bedak dan sebagainya? Kuno. Apakah Islam kuno? Padahal ini adalah ajaran dari Allah dan ajaran baginda Rasul Muhammad SAW. Muslimah di mana saja berada mengikuti ketentuan ajaran Allah dan Rasulullah Muhammad. Tidak pernah ada kunonya. Apakah Al-Quran kemudian dikatakan kuno? Apakah hadis Rasulullah kemudian dikatakan kuno? Kalau dia berkeberatan, silahkan dia berkeberatan. Tetapi jangan menyatakan bahwa ajaran Islam itu kuno, tradisional. Nggak ada mengatakan seperti itu. Jelas dalam sabda Rasulullah. Jelas dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW dengan pengaturan seperti ini. Gitu. Makanya kan banyak tuh perempuan-perempuan yang mau disamaratakan dengan laki-laki, itu nggak mau kata-kata gender dan sebagainya. Apakah ada hadis Rasulullah dalam kata-katanya? Nggak boleh tuh perempuan di bawah laki-laki. Nggak ada aja lagi. Gitu. Laki dan perempuan sama. Laki dan perempuan sama. Dalam firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukan berarti bahwa laki-laki lebih alim daripada perempuan, tidak. Bukan berarti laki-laki lebih kuasa daripada perempuan, tidak. Di situ ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Harusnya dipahami ayat. Gak bisa kita menyatakan bahwa laki-laki lebih dari segalanya dari perempuan. Tidak, nanti sifatnya otoriter. Ada bagian-bagian tersendiri. Laki meminang, perempuan dipinang. Laki menikahkan, perempuan dinikahkan. Kewajiban laki-laki memberikan nafkah, perempuan diberikan nafkah. Kewajiban laki-laki untuk berperang, perempuan tunggu di rumah. Itu jangan sampai terbalik dalam keadaan yang dikatakan emansipasi perempuan, akhirnya menyalahi aturan yang ada. Tidak seperti itu. Jadi menurut tugasnya masing-masing. Laki dengan tugasnya, perempuan dengan tugasnya. Kalau dua-duanya itu dijalankan, maka fa insyaallah anak keturunannya adalah anak keturunan yang soleh dan solehah. Kalau betul-betul mengikuti aturan Allah dan Rasulullah. Terkadang orang nggak mau ikut aturan Allah, yang dia ikuti adalah aturan hawa nafsu. Ini kajian-kajian seperti ini jarang sekali dikaji. Kenapa? Karena dianggap ini melebihi dari otoritas keperempuanan apa. Justru perempuan solehah, perempuan yang mengikuti Sayyidatuna Khadijah. Perempuan solehah yang perempuan yang mengikuti Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Asiyah, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Rabi'ah sama Adawiyah. Bukan perempuan-perempuan kafir, bukan perempuan munafik. Bukan perempuan-perempuan yang kemudian dipajang, kemudian diperlihatkan kepada laki-laki lain, bukan. Ta'atun lillah. Jadi ini perempuan yang pertama masuk surga, yang menjaga diri dari perbuatan haram, ta'atun lillah, dia taat kepada Allah.
Wali zawjiha, taat kepada sang suami. Taat sama sang suami. Masuk surga dia. Masuk surga dia. Bahkan dalam satu riwayat dari Rasulullah, idza matat imra'atun wa zawjuha 'anha radin, jika ada seorang perempuan meninggal dunia, wa zawjuha 'anha radin, dan suaminya ridha, dakhalatil jannah, perempuan tersebut bakal masuk surga. Ayat jannatin sya'at, dia bakal masuk surga di surga mana saja yang dia kehendaki, boleh. Bolak-balik tuh dari surga Firdaus sampai Aden, sampai Darussalam, terus lagi Firdaus, Aden, Ma'wa dan sebagainya. Silahkan. Kalau suaminya ridha, bagaimana menjadikan suami itu ridha kepada sang istri? Jadi istri salihah, itu diridhoi oleh sang suami. Jadi gampang kan, perempuan taat Allah, taat suami. Walu dan siap untuk melahirkan anak banyak, siap. Ini udah ada bang, cukup satu aja dah, nggak boleh. Udah ada bang, 2 aja dah, nggak boleh. Gitu. Tapi ini juga banyak disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Ekonomi nggak ada bagus-bagusnya, mau punya anak 10. Wah, pikir-pikir panjang, punya anak banyak. Benar, punya anak banyak, rezekinya banyak. Benar, itu bagi orang yang mempunyai ladang penghasilan. Tapi orang nggak punya ladang penghasilan, astagfirullahaladzim. Tinggalnya di hutan, dia punya rumah-rumah, astagfirullahaladzim. Minal fugara wal masakin, punya anak 10. Nggak sekolah, nggak pendidikan, nggak ngaji, nggak sebagainya. Nah, ini mudarat jadi. Jadi boleh KB itu bukan permasalahan KB-nya, tanzimun nasal, itu untuk mengatur angka kelahiran boleh. Jadi KB itu untuk mengatur angka kelahiran boleh. Jangan setiap tahun lahir, waduh, saking suburnya. Tahun lahir, setahun lahir, Allah Akbar, 20 tahun 20 anak. Gitu. Kerja nggak mempunyai kekuatan dalam ekonomi, kerjanya juga nggak penghasilan benar. Kemudian punya anak 20, kan kebingungan nanti. Yang satu mau ditaruh mana sekolahnya, mau taruh di mana, di pengajiannya, di pesantrennya, dan sebagainya. Nah ini boleh. Tapi kalau misalnya KB dengan kata-kata vasektomi, tobektomi, haram. Ya, mengikat proses untuk mempunyai anak, untuk kesuburannya itu sudah dihilangkan, itu haram. Kalau laki namanya vasektomi, kalau perempuan namanya tobektomi, haram untuk memutuskan keturunan, itu namanya. Jadi kalau misalnya itu perempuan, selagi suami sehat, suami ada nafkah, nggak ada masalah untuk punya anak banyak. Gitu. Bahkan dalam sabda Rasulullah, tazawwajul walud dan wadud, nikahi perempuan yang bakal punya anak banyak. Al-wadud, yang cinta. Kan kelihatan nih perempuan yang sayang, yang cinta, yang punya banyak anak. Dari mana kita tahu ini perempuan bakal punya banyak anak? Dari keluarganya. Bapaknya, ibunya, Masya Allah punya anak 15. Atau punya anak 10. Calon banyak nih. Nikahi itu perempuan-perempuan yang bakal punya anak banyak. Fa ini mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, dalam sabda Rasulullah, aku bergembira kalau umatku banyak nanti di hari kiamat. Banyak tapi berkualitas. Menjaga syiar dan syariat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu diperbanyak. Nah, nanti jamaah-jamaah yang udah punya banyak anak, habis ngaji kuat di sini, kemudian ngaji lagi, belajar lagi, habis itu pindah ke Amerika. Dakwah. Bantu tuh wali kota New York yang baru. Nanti bakal jadi wali kota muslim yang lain. Amin. Mau nggak? Kok udah amin nggak ada yang mau? Mau nggak? Belajar yang benar, belajar. Gitu. Jakarta udah kebanyakan ulama, yang dari kampung udah dakwah di kampungnya masing-masing. Jangan lagi ke Jakarta lagi, udah cukup ulama di Jakarta udah kebanyakan. Bahkan tingkatnya udah tingkat internasional. Masing-masing jaga wilayah. Gitu.
Masing-masing jaga wilayah. Ini namanya kekuatan dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika kita ada seorang dai berputar dakwahnya ke sana ke sini dan juga memperkuat wilayahnya. Alhamdulillah. Ini yang diharapkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan yang siap melahirkan banyak, ini perempuan surga. Jangan udah ada bang, udah ada. Sementara suaminya ada sehat, suaminya rezekinya ada, nggak boleh. Sabiratun ganiyatun, kemudian perempuan sabar yang merasa cukup, radiyatun ridha terhadap pemberian sang suami. Ya, hari suami ngasih 100.000, esok hari suami ngasih 5.000, ridha, udah alhamdulillah. Nggak pernah protes, gitu. Ridha pemberian sang suami. Terkadang istri diajak kaya, siap. Tapi terkadang ketika suaminya miskin, nggak ada siap. Akhirnya banyak perselingkuhan. Jadi di antara perselingkuhan itu, di antara faktornya adalah faktor ekonomi. Paling utama sih sebenarnya bukan ekonomi. Ekonomi agamanya tuh miskin dia. Agamanya miskin, bukan cuma sekedar miskin harta. Yang paling utama agamanya miskin. Coba kalau misalnya agamanya kuat, nggak jadi miskin. Oh, istri-istri Rasulullah, mereka para aulia Allah, mereka istri-istri mereka para ulama. Jangan kita pikir bahwa istri mereka para ulama adalah orang-orang kaya, enggak. Terkadang muridnya di pesantren makan daging ayam, mereka cuma sekedar makan ikan betok. Kita nggak tahu. Tapi itulah sesungguhnya mereka, para ulama-ulama kita dan bunyai-bunyai kita. Santri-santrinya makan daging, kemudian mereka cuma sekedar makan apa? Makan tempe dan tahu, kalau itu ada di Jawa dan sebagainya. Saya mengalami itu semuanya. Apalagi ketika saya berguru di Tahrim Hadramaut. Berapa banyak santrinya makan daging kambing dan sebagainya. Sementara saya punya guru dan keluarganya kala itu belum tentu dapat makanan. Belum tentu ada makan dalam seharinya itu. Beliau lebih mengutamakan kepada muridnya. Kan kita udah mempunyai pemahaman buruk kepada ulama. Oh, ini ulama makannya paling enak. Enggak juga. Ngalah kepada murid-muridnya, ngalah kepada jamaah. Kalau kita lihat, banyak seperti itu jamaah sekalian. Jadi, istri yang masuk surga yang menerima pemberian dari sang suami. Dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit alhamdulillah. Nggak sebagaimana banyak orang, ada duit, abang sayang, nggak ada duit, abang tendang, musibah. Sabiratun ganiyatun bil yasiri, sabar, mencukupi, merasa cukup dengan yang sedikit, ma'zaujiha, dengan suaminya. Ini berapa banyak nih istri ketika suaminya miskin ditinggal suaminya, naudzubillah min dzalik. Suaminya sakit ditinggal, naudzubillah min dzalik. Disinilah letak kesetiaan sang perempuan. Perempuan soleha, perempuan tidak bakal meninggalkan suaminya. Dalam keadaan kaya, apalagi dalam keadaan miskin. Dalam keadaan sehat, apalagi dalam keadaan sakit. Ini perempuan-perempuan soleha. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sayyidina Imam Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat ternama. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal mar'ata idza lam tufarrij an zawjiha fi dhighihi. Sesungguhnya istri ketika tidak memberikan jalan keluar suaminya ketika dalam keadaan sempit, la'anahallahu ta'ala, Allah, istri tersebut bakal dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba 'alaiha, Allah murka kepada sang istri tersebut. Wa la'anatahal malaikatu ajma'un, dan seluruh malaikat bakal melaknat istri tersebut. Contoh, suami dalam keadaan gak punya duit,
Memang suami lagi dalam keadaan nggak punya duit. Istri kaya, tetap paksa suaminya, udah bang, sono, gojek. Padahal istrinya kaya. Istri kaya. Atau bisa jadi istrinya baru dapat apa namanya? Warisan. Kaya sehingga, tapi baru dapat warisan. Kan kaya-kaya juga. Ini duit datang mendadak nih, warisan. Tapi jangan ngarepin bapaknya meninggal, jangan. Ini kan artinya duit nggak digapai dengan capeknya. Pemberian, alhamdulillah, bersyukur. Tuh perempuan dapat warisan, suami tetap diwaktu paksa untuk kerja bang, kerja, sampai ngos-ngosan, sampai batuk, sampai sakit, dipaksa. Nah, ini istri yang bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua malaikat bakal melaknat. Istri punya kontrakan banyak, sampai apartemen, tokonya banyak, tetap mengandalin dari suami juga. Berkah bang, berkah, bukan malah besar berkah, itu malah merusak cita sang suami. Nggak boleh seperti itu. Kasihan banget tuh sang suami, gitu. Ya kan, zaman sekalian ini banyak di kalangan masyarakat yang ada. Makanya sih bagusnya nih kalau kaum laki-laki nikah, ya kita tahu diri, kita laki-laki. Jamaah yang laki-laki, kalau mau nikah jangan menikahi perempuan yang terlalu kaya. Sombong, jadi babu dah nih laki-laki. Disuruh-suruh. Apalagi ibaratnya tuh suaminya lulusan TK, istrinya profesor. Udah. Sini bang, saya yang jadi imam, astagfirullah. Sini bang, astagfirullah. Akhirnya suaminya suruh sampai bertulang tuh sang suami. Naudzubillah, musibah. Ini kan banyak sekali nih kaum laki-laki nikahi perempuan yang paling kaya, nanti numpang hidup. Enggak, kebalikan jemaah. Tidak seperti itu kehidupan, gitu. Jadi kita laki-laki tahu diri. Kalau kita laki-laki kaya, boleh nikahin perempuan kaya. Tapi kalau kita ini laki-laki biasa-biasa saja, nikahin dah sama perempuan yang biasa-biasa aja. Itu namanya kufu namanya. Ya, kufu. Jaga harkat dan martabat kaum laki-laki. Jangan sampai dibilang, lu kan bang datang ke gua cuma sekedar bawa sendal sama celana pendek bang, gitu. Sekarang lu belagu pakai dasi, lu belagu pakai, kan malu seperti itu kita. Malu gak jamaah? Mana harkat dan martabat kaum laki-laki? Makanya kan diajarkan dalam syariatul Islam kufu namanya, kufu, sebanding. Istrinya ustazah, suaminya orang biasa. Waduh, istrinya nggak kesana ceramah. Kemudian yang antar sang suami, ini nggak kufu namanya. Kasihan yang model seperti ini. Keilmuan sang istri tidak berkembang. Yang ada adalah rasa malas yang ada, gitu. Jadi biarkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam berbagai macam hal, gitu. Ilmunya, makanya kita laki-laki jangan kalah sama perempuan. Ilmu kita lebih tinggi. Mereka ngaji setiap minggu ada 5 kali, kita 7 kali. Kalau perlu ada 50 kali, lebih dari perempuan, gitu. Gak boleh kalah dengan perempuan. Dzatu hayain, kemudian dzatu hayain, kemudian perempuan yang bakal masuk surga perempuan yang pemalu. Bukan perempuan yang malu-maluin. Pemalu. Tahu gak perempuan pemalu? Perempuan pemalu tuh kalau misalnya suami ngelihat tuh perempuan langsung masya Allah bersifat malu. Ya, dia punya apa namanya? Dia punya selendang gitu, abang, insya Allah. Jangan suami ngelihat perempuan gini lagi, nggak ada rasa malunya, ya kan? Biarkan ketika sang suami melihat sang istri kan ibadah. Ketika suami melihat istri itu ibadah banget. Sederajat dengan tahajud. Masya Allah. Yang laki dengar gak? Tahajud gak?
Kadang-kadang. Sekarang ngelihat istri udah setiap hari aja udah. Tapi penuh dengan rasa cinta. Cinta betul. Humoris kita. Jangan suami otoriter kepada sang istri. Ajak bercanda. Ini istriku mau apa? Tengah malam mau apa? Kalau misalnya tuh dia mau somai, bagaimana dong? Gitu. Bercanda aja dulu, bercanda. Masya Allah. Girangin istri. Bahagiakan istri, Masya Allah. Kita pandang. Nah, sang istri langsung bersih pemalu. Ya Allah, saya jadi malu. Itu di antara perempuan yang malu. Perempuan yang malu kalau misalnya kira-kira suami kentut, dia pura-pura nggak dengar. Kan bisa jadi suami sama istri kalau lagi tempat tidur sering kentut nggak? Iya. Istri pura-pura nggak dengar. Pura-pura nggak dengar. Jangan dibalas kentut lagi. Suami udah ngentut, istri buat perut, astagfirullah. Ya, itu bukan istri pemalu namanya. Istri pemalu pokoknya malu betul banget. Allahu Akbar. Ini perempuan surga nih. Jadi kalau misalnya laki-laki punya istri model kayak gitu, surga sebelum surga. Amin. Tapi begitu gak? Ya, baru satu yang jawab. Yang lain begitu gak? Ya 2, 3. Berarti yang lainnya saya nggak ngerti dah. Pemalu, istri pemalu, istri masuk surga. Kalau kemana-mana udah pakai baju tertutup auratnya, tertutup nih punya aurat. Malu, saya malu, Masya Allah. Bahkan ada ponakannya aja malu. Ada ponakan malu. Ayo dah, itu lagi ada tetangga meninggal, ya ntar dulu saya pakai baju dulu, malu dong, kan kelihatan. Rambut saya kelihatan, saya malu. Itu namanya perempuan pemalu, perempuan yang bakal masuk surga. Dan bahkan ketika sang suami mempunyai perempuan seperti itu, istri seperti itu, surga sebelum surga. Al-jannah qabla al-jannah. Surga sebelum surga. Allahu Akbar. Perempuan pemalu itu perempuan yang nggak pernah ngutang. Perempuan pemalu adalah perempuan yang tidak pernah ngutang tanpa izin suami. Tanpa izin suami. Ini perempuan ngutangnya banyak tanpa izin suami. Itu ngutang apa namanya? Ada ngutang online, ada utang apa namanya? Atau Mbak Ayu Jigo tuh Mbak Ayu yang datang. Itu minjemnya berapa, bayarin seberapa. Akhirnya ketika ketiban pulung, suami-suaminya juga. Ini perempuan yang gak punya rasa malu. Jadi perempuan yang punya rasa malu, perempuan yang gak pernah pinjam kecuali izin dengan suami. Gitu. Kasih tahu kepada istrinya. Dan biar istrinya menjadi solehah. Gitu. Manfaat ngaji adalah dakwah. Dakwah gak harus kita ceramah di atas mimbar. Gak harus kita ngajarin orang seperti megang kitab seperti sekarang ini, enggak. Kasih tahu kepada istri itu namanya dakwatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in ghaba anha zawjuha, andaikan suaminya lagi tidak ada di tempat, hafizat nafsaha, nah istri tersebut menjaga dirinya. Wa malahu, dan menjaga harta sang suami. Enggak dikeluarkan harta sang suami, walaupun ada orang minta atau minjem, enggak boleh tanpa izin sang suami. Sama begitu juga sebagian pendapat ulama mengatakan walaupun istri kaya, ada orang butuh, izin dulu sama sang suami. Pak, Abi atau ayah, ini ada orang minjam, bagaimana? Kalau Abi bilang boleh, saya kasih. Tapi kalau enggak, tidak. Padahal itu harta siapa? Harta sang istri. Ya, ini adalah perempuan pemalu namanya. Perempuan yang bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perempuan yang ada di majelis ini semuanya perempuan pemalu. Amin. Perempuan, amin. Ya, amin. Aminin aja dulu. Az-zawj itu harta sang suami dijaga betul-betul. Jangan suami enggak ada, Masya Allah. Suami kamar mandi. Tempat duit apa namanya?
bukan celengan. Celengan ada celengan sepat, ada dompet berantakan. Allahu Akbar. Percaya dong sama suami. Jangan diberantakin tuh dompet sang suami, jangan. Apalagi dia jadi pengurus masjid, bendahara lagi, bisa jadi tuh duit orang sedekah belum masuk ke masjid ditaruh di dompet dulu, udah dianggap waduh duitnya banyak, waduh. Jangan biasakan tuh istri buka-buka dompet sang suami. Juga nggak boleh buka-buka HP sang suami. Kan suami saya, jelas kan ada aturannya. Aturan Allah, aturan Rasulullah, jangan buka-buka HP sang suami. Tapi suami boleh buka HP sang istri, karena suami adalah imam, sedangkan suami imam, sedangkan istri adalah makmum. Yang meneliti itu, yang ngasih tugas, guru atau murid? Guru. Yang memberi nilai guru atau murid? Jadi suami itu lebih daripada guru, apalagi itu suaminya gurunya juga. Derajat tinggi tuh. Suaminya gurunya juga. Ini banyak mereka kaum salihin menikahkan muridnya, akhirnya dia sebagai guru, dia sebagai suami. Berkah tuh, berkahnya berkebanyakan. Kalau misalnya tuh ada perempuan, suamiku adalah guruku, Masya Allah. Nah, kenapa tuh banyak ulama-ulama saleh ketika tuh perempuan dinikahkan oleh laki-laki, akhirnya setelah jadi suaminya akhirnya berguru. Jadi juga suamiku adalah guruku, guruku adalah suamiku. Kan bagus banget. Ketika sang istri belajar kepada sang suami, ingat suaminya alim. Suaminya alim. Permasalahan kita alimkah jamaah? Alim atau alimin? Alim. Temannya musuh atau alimin? Alim atau alimin? Kalau kita alim nggak ada masalah. Kita yang langsung ngajarin sang istri. Tapi kalau kita bukan alim, kita bukan ustadz, bukan kiai, biarkan mereka untuk belajar, tapi belajar yang benar, gitu. Karena zaman sekarang ini, Masya Allah, banyak sekali oknum-oknum pengajian yang tidak bertanggung jawab. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Imam Salman Al-Farisi, yang Allah ridha kepada beliau, dalam sabda Rasulullah, Salman min ahlul bait. Salman di antara kami sebagai ahlul bait. Ini ungkapan Rasulullah, walaupun beliau bukan keturunan Rasul, tapi masuk ahlul baitnya Rasulullah. Saking cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man nadharat imratun ila ghairi zawjiha bi syawatin." Tidaklah seorang istri melihat muka selain suaminya dengan syahwat. Ini ada orang perempuan udah nikah, ngelihat laki-laki lain dengan syahwat, gantengnya, ngaco, Gatot Koco, gitu. Apa lagi? Superman, atau ada acara di MNC itu kalau tengah malam apa? Superman. Iya, saya kadang kalau tengah malam lagi santai, saya ngelihat MNC dan ngelihat lucu Superman yang dulu bajai sekarang naik motor. Temunya memaling mulu lagi. Nah itu, kelihatan Masya Allah. Tapi dia lihat bukan suaminya. Masya Allah, sterak banget badannya. Jangan. Walaupun tuh suami kita di bawah standar, yang lain di atas standar, tetap suami kita yakini itu suami kita adalah orang yang paling segalanya. Paling alim, paling pintar, paling ganteng. Bisa gak sang istri menyatakan seperti itu? Bisa gak? Harusnya bisa. Jangan sampai itu kebaikan sesaat kemudian menggantikan kebaikan yang terus menerus. Suami udah baik kepada istrinya, walaupun jelek. Ya, walaupun jelek, tapi kan dia ngasih kebaikan. Buktinya anak datang, berarti kan kebaikan. Sang istri ketika panas kepanasan, nggak jadi panas kepanasan. Ada
Hujan nggak bisa kehujanan, ada tempat, alhamdulillah. Orang lain cuma sekadar sesaat saja. Bisa jadi orang lain punya perhatian kepada istri, tujuannya nafsu. Nafsu udah. Bisa jadi kalau tuh perempuan udah cerai, dia nggak tanggung jawab. Apalagi kalau perempuan udah punya anak 3. Perempuan udah punya anak 3, umur udah 40, nggak ada yang mau. Ibaratnya, ini kan mengganggu hubungan rumah tangga. Makanya perempuan harus tahu diri. Bisa banyak sekali pengganggu rumah tangga itu. Gitu. Hati-hati dengan penampilan laki-laki. Laki-laki itu lebih dahsyat daripada kucing. Laki-laki lebih dahsyat daripada kucing. Kucing, coba lihat kalau nggak ada orang. Di situ ada ikan. Bagaimana nasibnya ikan? Langsung diambil. Tapi kalau ada orang, pura-pura dia bisa aja. Kucing. Laki-laki itu lebih garang daripada kucing garong. Ente lebih garang daripada kucing garong. Bukan ente doang, semuanya lebih garang daripada kucing garong. Makanya tuh laki-laki kenapa disuruh ngaji biar nggak jadi kucing garong. Sama saya juga, kan saya laki. Makanya disuruh ngaji biar nggak jadi kucing garong. Sama saya juga kalau nggak ngaji lebih daripada kucing garong. Jamaah juga lebih daripada kucing garong, kan laki. Makanya disuruh ngaji biar nggak jadi kucing garong gitu. Kan ada nyanyian kucing garong kan, Arif? Jangan nyanyi di sini, udah cukup. Udah. Nyanyian kucing garong. Jadi tidak ada seorang perempuan melihat selain muka suaminya dengan bersyahwat, illa samurat ainaha yaumal qiyamah, kecuali bakal menguning kedua matanya kelak nanti di hari kiamat. Masuk neraka udah. Padahal cuma dia komentar, tuh laki apa ya? Zaman sekarang melihat laki-laki apa namanya? Gacor gitu. Lucu. Anak kecil tahu, saya nggak tahu. Lucu banget, gacor. Apa maksudnya? Emang dicor tuh orang. Gacor, lucu banget. Ini laki-laki, masya Allah, sama masya Allah. Lucu. Ada suaminya, masih tetap ngelihat keindahan laki-laki. Berkomentar lagi. Pak, lihat tuh artis. Apa nih ganteng, astagfirullahaladzim. Suaminya bilang, untuk beli dempulan aja saya nggak sanggup. Tuh lihat tuh artis kan dempulannya banyak, masya Allah. Emang mau gaji saya kemudian buat dempulan nih, gitu? Nggak mau, pasti sang istri nggak bakal mau. Jadi biarkan muka kita dengan aura wudu dan aura sujud. Saya punya guru Al-Habib Umar. Di mana beliau santai? Coba di Inggris, ya, ketika di Inggris, beliau santai di Inggris, dakwah, baru masuk bandara Inggris, orang kan yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau nama-nama agama itu masuk ke, apalagi sih Inggris itu, di antara sarang-sarang orientalis, ya, di antara sarang-sarang orientalis, dahsyat, itu bakal ditanya bisa 4, 5, 6 jam. Ini petugas yang ada di bandara, apa namanya, imigrasi, baru ngeliat Habib Umar, fotonya langsung masuk. Orang-orang langsung kebingungan. Habib Umar duduk, santai beliau, zikir, baca Quran. Orang ketika memahami tentang Islamophobia, takut dengan ajaran Islam, baru ngelihat muka Habib Umar, banyak orang kafir langsung masuk Islam. Ini anak Tuhan, dibilang. Ini malaikat ada di muka bumi. Manhu. Coba saya ngomong pakai bahasa Arab, siapa dia. Gitu. Ini ngomong pakai bahasa Inggris, Jerman, Prancis dan sebagainya. Gitu. Oh, ini masya Allah. Ngobrol dengan santainya. Assalamualaikum. Ngobrol santai. Walaupun ketika itu ada yang menerjemahkan, tapi ini luar biasa lah Habib Umar. Marah nggak gimana, terlihat mukanya yang santun. Berapa banyak ketika itu orang masuk Islam?
Orang besar, Masya Allah. Makan yang ini apa namanya? Makanan Amerika yang model kayak gini. Oh, apa? Burger. Burgernya daging lagi. Kalau kita kan burgernya mie rebus. Iya kan? Ini daging betul-betul daging. Itu kita mie rebus. Allahu Akbar. Itu daging tambah lagi daging. Bagaimana tuh dalam setiap hari bisa 50 burger daging semuanya. Gedenya luar biasa. Enggak, tapi Umar ciutnya harinya. Ya. Tentu. Kan itu bukan dempulan muka beliau. Bukan pakai dempulan, bukan pakai apa, tapi kekuatan wudhu yang beliau miliki. Kekuatan sujud yang beliau miliki, kekuatan hati yang beliau miliki. Saya ilustrasikan kepada jamaah sekalian betapa dulu Wali Songo seperti itu. Betapa dulu mereka para Wali Songo seperti itu. Orang Hindu-Buddha, orang-orang animisme, dinamisme, baru ngelihat Sunan Gunung Jati langsung masuk Islam. Jamaah. Baru ngelihat Sunan Gunung Jati, baru Sunan Gunung Jati keluar dari peraduan beliau, dari masjidnya beliau. Duduk dengan santainya di tengah sawah, di perkebunan, dakwah, ngajar, santai, kadang lagi ngopi dan sebagainya. Orang masuk Islam. Baru ngelihat muka. Tapi kita, orang ngelihat muka kita, mau masuk Islam atau mau nunjukin muka kita. Ada kan sebagian orang mukanya ngeselin. Waduh, kalau misalnya mau punya sendal, mau sambit tuh muka. Muka ngeselin. Yang enak kan muka apa? Muka ngangenin. Jadi itu ulama mukanya ngangenin. Amin. Amin. Kalau kita ngelihat perempuan ngangenin, itu nafsu namanya. Syahwat. Dengerin. Kalau kita ngelihat perempuan kangen banget, syahwat. Kalau mau kangen sama siapa? Sama istri. Jadi ibadah. Jadi kangenin aja dulu sama istri semuanya. Kangen. E-nya banyak banget. Gitu. Nggak ada masalah. Karena ngucap kangen itu, kangen berapa banyak tuh huruf, bakal dicatat oleh Allah tasbihnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Wakala Abu Ayyub Al-Ansari, Imam Abu Ayyub Al-Ansari dakwanya sampai ke Turki. Beliau berdakwah, beliau minta kepada Allah agar beliau meninggal dunia di tempat yang paling jauh. Ketika itu di antara zaman sahabat Rasulullah, tempat dakwah yang paling jauh itu di Turki. Gitu. Itu kan kalau misalnya kita umrah Turki dan sebagainya itu kan ada tuh. Itu di antara kuburan Sayyidina Imam Abu Zakaria Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari itu jauh sekali dari ibu kota Turki yang ada. Kalau yang ada di Masjid Biru, Hagia Sophia itu dekat. Ini jauh sekali. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, khalaqallahu ta'ala fi sama'id dunya 70,000 malakin. Allah menciptakan langit dunia itu 70.000 malaikat. Jadi di langit dunia ada 70.000 malaikat yal'anuna kulla mar'atin takhunu zawjaha fi malih. Yang mereka malaikat melaknat setiap istri yang berkhianat kepada sang suami dalam hal hartanya suami. Ngambil duit suami. Atau dia sedekah tapi pakai duit suami tanpa izin. Izin dulu. Apalagi zaman sekarang banyak komunikasi, banyak media dan sebagainya. Untuk menghilangkan kata-kata model seperti ini. Izin. Nggak diizinkan jangan ambil duit sang suami. Kalau tidak diizinkan jangan sedekah dari duit sang suami. Wa kanat yaumal qiyamati ma'as saharati wal kahanati. Perempuan tersebut yang berkhianat kepada duitnya sang suami, ini khianat sama duit suami. Bagaimana khianat sama suami? Lebih besar lagi. Ya, ini perempuan khianat sama duitnya sang suami. Duit suami diambil 20.000 untuk makan bakso, walaupun kecil 20.000. Tapi kan ngambil namanya. Bilang aja sama sang suami.
Suami bakal kasih, jangankan 20.000, 20 juta dia bakal kasih, ya kan? Jadi perempuan tersebut nanti di hari kiamat beserta tukang sihir, tukang santet tuh. Jadi perempuan nanti di hari kiamat beserta tukang santet. Makanya jangan sekali-kali kita datang ke rumah tukang santet, haram. Belajar santet, haram. Untuk kedukun santet, haram. Wal kahana, sahara dan kahana hampir sama. Sahara itu tukang sihir, kahana tukang santet. Wa in afnat umruha fi khidmati zawjiha, walaupun sang istri betul-betul berkhidmat sama sang suami. Masak, membersihkan, nyuci dan sebagainya. Tapi satu waktu dia ngambil duit suami walaupun 20.000, tetap dilaknat malaikat. Hati-hati betul nih jamaah. Jaga suami, jaga istrinya masing-masing. Wa qala Muawiyah, Sayyidina Muawiyah beliau berkata, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin akhadhat min mali zawjiha bighairi idnihi illa kana 'alaiha wizru 70,000 sarikin. Istri mana saja yang mengambil duit sang suami tanpa izin sang suami, dia bakal mendapatkan dosa 70.000 pencuri. Ini bukan satu pencuri, 70.000 pencuri. Satu pencuri aja nggak masuk surga, bagaimana 70.000 pencuri? Ya Allah. Ini kita kalau misalnya kita punya istri model seperti itu, sekarang kita halalin dah jamaah. Jamaah, andaikan kita punya istri model seperti itu, kita halalin. Biar nanti istri nggak bakal masuk surga. Agar istri nggak bakal masuk neraka. Agar istri kita nggak masuk neraka. Halalin. Dengan halalnya apa? Kita maafin. Maafin nggak? Maafin. Istri-istri kita, masa kita nggak mau maafin? Ya. 20.000, walaupun 20.000, maafin. Bisa jadi gara-gara 20.000 nggak masuk surga tuh istri. Kan kesian banget. Kesian nggak? 20.000, ya Allah. Makan bakso nggak pakai es. Makan bakso nggak pakai es. 20.000. Masuk neraka gara-gara 20.000, kan kesian banget. Sekarang kita maafin. Maafin. Gak usah nanti ketemu sang istri, saya maafin, enggak. Sekarang udah niatin maafin. Ini jamaah. Ya. Terhindar deh insyaallah sang istri. Ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Bapak Wahyu sudah memberikan kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, mengenai kewajiban memberikan nafkah suami kepada istri. Apakah ada saatnya atau keadaan yang membuat laki itu sudah tidak wajib lagi memberikan nafkah kepada istri? Misalkan banyak kasus dia menikahi istri yang masih keluarga SMA, dia kuliahin sampai akhirnya jadi PNS gitu, dengan biaya dan semua dari dia. Waktu mungkin si suaminya udah usia 50 tahun dan udah tenaga kurang, segala macam kurang, ya secara tidak langsung istri lebih banyak penghasilannya daripada suami. Apakah si suami itu udah nggak wajib lagi ngasih nafkah kepada istri? Yang kedua, masalah yang kayak tadi, misalkan si istrinya itu mendadak kaya lah, misalkan dapat warisan, akhirnya bikin kontrakan segala macam. Taruhlah si istrinya itu bisa dapat penghasilan dari kontrakannya 5-10 jutaan, sedangkan suaminya udah nggak kerja lagi. Apakah si suami itu udah nggak wajib lagi ngasih nafkah? Itu bagian istri, karena istri sekarang yang lagi mampu. Gitu, terima kasih. Baik, itu 1 dan 2 hampir bersamaan. Jawaban yang paling utama di sini dikatakan bahwa suami memberikan nafkah kepada sang istri itu menurut kadar dan menurut kondisi yang ada. Menurut kadar dan menurut kondisi yang ada. Menurut kadar kemampuan sang suami. Melebihi dari itu tidak ada kewajiban.
Melebihi daripada itu tidak ada kewajiban. Suami ketika mampu memberikan nafkah kepada sang istri, itu diantaranya 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna, kan tidak banyak-banyak banget. Tidak banyak-banyak banget, 4 sehat 5 sempurna. Rumah yang penting ada tempat tinggal. Nggak harus punya rumah atau punya apartemen atau rumah di kelas-kelas orang kaya, enggak. Itu bukan kewajiban sang suami kepada sang istri. Yang disebut dengan rumah layak, walaupun ngontrak. Layak gak? Layak. Itu kewajiban sang suami. Makanan layak, itu kewajiban sang suami. Kemudian kebutuhan yang lain seperti pakaian, pangan, sandang, dan papan itu layak. Itu kewajiban sang suami. Kemudian menjadikan keduanya itu menjadi orang kaya, itu tidak menjadikan kewajiban. Jadi sebenarnya kita, kaum muslimin, untuk betul-betul menjalankan aktivitas kita kepada sang istri dan kepada anak, enggak capek-capek banget. Enggak harus kita kita jadikan tulang belulang kita, kemudian capek, kemudian menjadikan anak istri menjadi orang kaya. Tidak. Yang penting kira-kira cukup dalam kesehariannya. Makan, minum, tadi saya katakan pangan, papan, dan sandangnya itu ada. Tidak harus berkelebihan. Jadi kalau misalnya kemudian mengayakan anak dan istri, itu tidak kewajiban sang suami. Yang penting sudah ada pangan, sandang, dan papan. Ini kalau kita lihat kewajiban suami kepada istri tentang permasalahan zahir. Karena ada kebutuhan batin yang harus dijalankan oleh sang suami. Jadi kalau misalnya kebutuhan batin yang harus dijalankan sama sang suami, dilihat kondisi perempuan. Kalau kira-kira itu perempuan, ngapa jadi saya jawab yang ini? Ya, suami harus punya, tadi dikatakan, punya kekuatan jiwa rogo yang zahir dan batin kuat. Bukan pisang doang yang dia makan, daun pisang kalau perlu dia kuat. Dan pisang demi untuk memperjuangkan pahala 70.000 pahala untuk mendatangkan jihad fisabilillah. Untuk dengan bertempur dengan sang istri. Ini ada gak anak kecil di sini? Kalau ada, saya ngomong pakai bahasa agak sedikit bingung. Dalam pertemuan kepada sang istri itu sang suami harus betul-betul kuat. Gak ada masalah makan daun payak biar kuat. Gak punya duit minum madu, susu, kemudian daging kambing, udah daun payak makan. Daun singkong makan. Kalau perlu kulit singkong kalau perlu dimakan. Demi untuk kebutuhan sang istri. Zahir seperti itu. Yaitu pangan, sandang, dan papan. Jadi kalau misalnya sang suami sudah betul-betul, misal suami sudah tua, istrinya masih muda, kemudian sampai dikuliahkan, sampai dijadikan istri pegawai negeri dan sebagainya, kemudian sang suami ditinggalkan, lebih baik suami nggak usah pakai meneruskan kepada istri tersebut. Istri tersebut udah bukan istri yang salehah. Tidak pernah ada istri salehah meninggalkan suami. Titik. Tidak ada istri yang salehah meninggalkan sang suami. Jadi kalau misalnya istri sudah meninggalkan suami, itu bukan salehah. Secantik apapun, nggak usah dicari istri yang model seperti itu. Itu udah nggak benarnya. Apalagi ketika tuh dia udah jadi pegawai negeri, banyak tuh saya lihat udah jadi pegawai negeri, kesian banget. Suaminya ditendang, suaminya ditinggal, udah cukup, udah nggak usah cari lagi. Apalagi belum punya anak dari istri model kayak begitu. Kalau perlu talak 1.000, kalau perlu lagi talak 1.000.000 udah. Kenapa? Nggak butuh dengan model istri yang kayak begitu. Karena udah nggak ada benarnya. Ingat, istri yang soleha nggak pernah meninggalkan sang suami. Wallahu a'lam. Fatihah al-Qubul wa tamam bil Rasul wa ila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yaftah lana futuh. Allah mudahkan hidup kita insyaallah, dan Allah bela Palestina kita. Allah jadikan Palestina mempunyai negara yang beradab, yang berkesejahteraan, dan Allah hancurkan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Allah
menjegal perlawanan mereka orang-orang kafir dalam menjegal kaum muslimin, wabil khusus mereka orang-orang yang ada di Palestina, yang di Ghazatil Gharb, di Sudan, di Yaman, di Syam dan sebagainya. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الهمور تماما على من يجيء